Saya ulangi ngaji saya barusan salah media salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus pengersana guru orang sadayana anu aya di sekitar orang sadayana, mudah-mudahan mararantena dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah, digampilkeun rezekina anu lancar tur barokah, sareng mudah-mudahan sagala rupi pamaksanana digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teu hilap kasadayana rencang-rencang ngaji online ala santri yang sangat-sangat saya cintai dan juga sangat saya banggakan. Pada kesempatan yang indah ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang insya Allah dirahmati Allah, kita dapat bertemu. Meskipun kita gak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu di siaran langsung. Ya gak apa-apa lah, siaran langsung kemarin kan saya itu ada kumis, tapi sekarang gak apa-apa. Gak ada juga, gak sampai mengurangi rasa ganteng saya, betul kan? Dari itu. Nah mungkin ngaji online kemarin kan tentang bab puasa, nah, itu diloncati. Sekarang saya akan mulai dari muqaddimah, dari awal. Dan insya Allah kitab yang akan saya ngaji adalah kitab Matan Takrib. Matan Takrib yang mana syarahnya itu yang sering dijadikan kitab-kitab, yang sering dijadikan wajangan-wajangan di tiap-tiap pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Qarib. Nah, ini matanya, matan kitab Takrib. Saya awali ngaji online ala santri kita ini dengan suatu kata-kata, halawatus syai'i biqadri mahabbatika fihi. Manisnya sesuatu, indahnya sesuatu tergantung kecintaan kita pada sesuatu tersebut. Apabila kita cinta kepada sesuatu, maka kita harus sangat cinta kepada sesuatu tersebut agar mendapatkan manisnya, indahnya apa yang kita inginkan. Seperti kita cinta kepada ilmu, ketika kita ingin mendapatkan ilmu, ketika kita ingin menguasai lebih dalam tentang wajangan, tentang masalah-masalah ilmu, maka kita harus cinta, maka kita harus lebih dalam mendalami tentang masalah kita, tentang masalah ilmu, baik ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq dan lain sebagainya. Seperti itu pula ketika kita cinta kepada seorang wanita. Ya apalah, sedikit kita berbicara tentang cinta. Mukadimah. Awali pagi hari, awali ngaji online kita itu dengan semangat, bukan dengan keterharuan, bukan dengan dengan serius, enggak lah, ngaji santai aja, ngaji santai. Yang penting kita mendapatkan ilmu meskipun sedikit. Cinta kepada seseorang, maka kita harus memberi kepercayaan dan juga memberi kasih sayang kepada seseorang tersebut. Ketika kita enggak memberi kasih sayang, ketika kita enggak memberi kepercayaan kepada orang yang kita cintai, maka cinta itu tidak akan lama, ataupun cinta itu akan hilang. Seperti itu pula ketika kita cinta kepada kitab, maka jadikanlah kitab kita sebagaimana kitab ini adalah pacar kita. Seperti itu. Ketika kita sekarang tidak memberi kabar kepada kitab ini, maka kita pun berpikir, untuk apa saya memberi ilmu saya, pemahaman saya kepada orang yang tidak ingin memberi kabar kepada saya? Ya percuma lah. Ya seperti itu pula. Ketika kita cinta kepada sesuatu, maka kita harus benar-benar melakukan yang terbaik pada sesuatu tersebut. Halawatus syai'i biqadri mahabbatika fihi. Nah, di sini ada suatu hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah akan memberi kebagusan untuk orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah mawon, atau sertane nyebut asmane Allah mawon. Nah itu bismillah itu bisa bermakna sertane, bisa bermakna kelawan. Nah,
Itu beda faedah. Kalau kita menggunakan bersama nyebut asma Allah mawon, maka faedahnya adalah musahabah, bersamaan. Bismillahi kelawan atau serta nyebut asma Allah mawon, sepate Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat gede ing dalam dunya lan akhirat. Sepate Allah Ar-Rahimi tur kang paring nikmat gede ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedewe Allah Rabbil alamina kang mangerani piro-piro alam kabeh. Wa shallalan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita sedoyo rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang jadi nabi wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad at-tahirina piro-piro kang suci kabeh. Wa sahabatihi lan piro-piro sahabate kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina hale sekabehane. Qala usdawu sapa al-qadi wong kang nutus hukum rupane Abu Syuja'in Abu Syuja' rupane Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani kang bangsa negara Al-Asfahani radhiya muga-muga paring ridho sapa Allahu Allah Ta'ala halaya mahalur Allah anhu maring atau saking Abu Syuja' sa'alani nyuwun ingsun sapa ba'dul asdiqai setengah piro-piro konco. Di sini ada maf'ul bih yang mendahului fa'ilnya, itu boleh sekarang maf'ul bih mendahului fa'ilnya boleh. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad jadi maf'ul qabla al-fi'li. Itu kan alfiyahnya yang menjelaskan ketika maf'ul bih mendahului fa'ilnya maka itu berhukum boleh. Seperti ini, sa'alani nyuwun ingsun itu maf'ul bihnya. Sapa ba'dul asdiqai sebagian dari piro-piro kanca. Maf'ul bih mendahului terhadap fa'ilnya maka itu berhukum boleh. Hafidha muga-muga ngreksa hum ing asdiqa. Hafidha muga-muga ngreksa hum in asdiqa sapa Allahu Allah Ta'ala halamaha luhur sapa Allah an a'mala ing yen to ngarang sapa ingsun an a'mala ing yen to ngarang sapa ingsun mukhtasaran ing kitab ikhtisar mukhtasaran ing kitab ikhtisar fil fiqhi ing dalam ilmu fiqih fil fiqhi ing dalam ilmu fiqih ala madhabil imam Syafi'i halaina tepi ingat madhab Imam Syafi'i. Nah, di sini ada lafaz ala madhabil imam Syafi'i akan tetapi dijadikan tarkibnya menjadi tarkib hal wa maudhi'al hali tajibu jumlah kaja'a Zaidun wa nawid rihlah. Itu boleh. Sekarang hal masuk kepada yang namanya jumlah, boleh diperbolehkan. Wa rahmatullahi utawi rahmati Allah Ta'ala halimah luar Allah iku alaihi muga tetap ingat asa Imam Syafi'i wa ridwanuhu ridwane Allah fi ghayatil ikhtisari ing dalam tutu ering kesan ing dalam tutu ering kesana. Kalau makna aslinya fi ghayatil ikhtisar ing dalam tutu kitab ring kesana, kitabnya dibuang diganti oleh al yang mana alnya al lil ahdi dhihni. Wa nihayatil ijazi lan tegese tutu ering kesan yaqrubu hale gampang alal muta'allimi ing atase wong kang belajar. Apa sing gampang? Apa darsuhu daras atau belajar ikhtisar wa yasulu lan dadi gampang atau lan gampang alal mubtadi ing atase wong kang ngawiti belajar apa hifdzuhu ngapalake ikhtisar wa an ukthira lan nyentong ngakehake sapa ingsun musannif fihi ing dalam ikhtisar
minat taqsimati ingatase piro-piro panduman wa hasul khisali lan melenggeri piro-piro pakerti fa ajabtu mongko nembadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa ila dzalika maring mengkono wa an uktsira fihi minat taqsimah taliban hale wong kang nyupri li thawabi maring ganjaran ragiban hale wong kang demen ilallahi maring Allah subhanahu maha luhur Allah wa ta'ala dan subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah fit taufiqi ing dalam oleh nulungi Allah. Nah, di sini ada juga al beda. Kalau tadi al lil ahdi dzikri, kalau di sini alnya al lil ahdi dzikri. Fit taufiqi ing dalam oleh nulungi Allah. Nah, kalau ditulis fit taufiqillah, nah, itu Allahnya dibuang, diganti oleh lafaz al yang mana alnya disebut dengan al lil ahdi dzikri. Bisawabi maring bener innahu satemene Allah alama ing atase barang yasha'u kang karep sapa Allah iku qadirun banget kuasane wa bi ibadihi lan pira-pira kaulane Allah wa bi ibadihi lan pira-pira kaulane Allah iku latifun banget ulase khabirun tur kang waspada. Nah, itu makna lughah, makna Jawa tentang masalah-masalah kita. Sekarang kita lanjut kepada penerangan atau terjemah atau penerangan lebih dalam dari muqaddimah kitab takrib di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang namanya pujian ikulillahi tetap diberikan kepada Allah, tetap milik Allah. Yang dinamakan hamdalah adalah at-tsana'ul jamil ala sifatihi. Nah, itu. Kita memuji kepada Allah. Nah, itu. Kita memuji terus kepada Allah. Itu disebut dengan alhamdulillah atau pujian. Jadi ketika kita muji kepada sesama manusia, pada hakikatnya sebenarnya muji itu tidak tidak disebut dengan pujian. Nah, itu sesama manusia. Jadi hakikatnya yang namanya pujian itu milik Allah. Nah, maka dari itu bagaimana kalau kita memuji kepada sesama manusia? Nah, sekarang timbul yang namanya pembagian taksim, perbagian. Pembagian ada kalanya qadim al qadim, adanya qadim al hudus, ada kalanya hudus al qadim, ada kalanya hudus al hudus. Itu pembagian lagi, pembagian yang namanya hamdalah. Yang mana keluarga Kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ialah mereka yang mana mereka adalah orang-orang yang suci. Mudah-mudahan Allah memberikan sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi wa alihi tahirin sahabati ajmain. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya semuanya dan juga keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang musannif dan juga mu'alif beda. Kalau musannif itu pengarang, kalau mu'alif itu penyusun. Nah, penyusun beda, musannif dan mu'alif beda. Kalau musannif pengarang, kalau mu'alif itu penyusun. Seorang musannif di sini dimintai oleh sebagian teman-temannya untuk mengarang suatu kitab ringkesan, mukhtasar, ikhtisar, kitab ringkesan di dalam masalah ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i. Yang mana tujuan ringkasan kitab ini untuk memudahkan kepada muta'alim untuk belajar tentang masalah kitab ikhtisar ini. Wa yashulu 'alal mubtadi' hifdhuhu, dan memudahkan kepada orang yang memulai. Beda, muta'alim dan mubtadi' itu beda. Kalau muta'alim itu mencakup semua,
rek aki-aki, rek pamuda, rek nini-nini, rek rek borojol. Nah, itu bisa disebut muta'alim ketika belajar. Sedangkan mubtadi orang yang pertama kali belajar. Nah, jadi contohnya santri masuk pondok pesantren belum pernah mengalami yang namanya ngaji. Nah, masuk ke pondok pesantren, nah itu dinamai dengan mubtadi. Memudahkan kepada muta'alim untuk belajar kitab ikhtisar di sini dan memudahkan kepada mubtadi untuk menghafalkan kitab ikhtisar ini, yang mana kitab-kitab ikhtisar matan takrib di sini menjelaskan banyak-banyak pembagian bab-bab, yang mana bab fikih itu mencakup 4 bab, yang 4 masalah bukan 4 bab. Yang pertama tentang masalah thaharah, yang kedua tentang masalah ubudiyah, yang ketiga tentang masalah munakahah, dan yang keempat tentang masalah jinayah. Nah, di sini. Dan tidak lupa pula musonif ini tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi kemudahan untuk mengarang kitab yang dinamai dengan kitab Matan Takrib ini. Nah, yang namanya musannif, pengarang kitab takrib di sini adalah Syekh Ahmad Ibnu Husain bin Ahmad Al-Asfahani, atau bisa sering terkenal masyhurnya disebut dengan Abu Syuja. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang belajar, yang hendak ingin menguasai tentang masalah-masalah ilmu, musannif telah mengarang kitab segini susahnya kecil, akan tetapi ketika kita tidak bisa memahaminya, ketika kita tidak mau belajar, ya pusing bro, pusing. Apalagi nggak ada kopi, wis ambiar, pokoknya ambiar. Biasanya kan kopi, kalau pemuda biasanya rokok, gimana lagi sesi puasa bos, tahan diri, imsak, anis syahwatain, menjaga dari 2 syahwat, yaitu syahwat badan dan juga syahwat perut. Wis, gak apa-apa lah. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, saya akan rubah ngaji jadwal matan takrib saya pada jam 9 malam. Siap? Harus siap bro, apalagi santri, khususnya para santri, harus siap. Meskipun gak bertemu langsung, tapi jangan lupakan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada ilmu. Saya berpesan, fokuslah menjadikan dirimu yang terbaik. Bukannya kau berpikir kaulah yang terbaik. Seperti itu. Banyak orang sekarang memandang dirinya itu terbaik, padahal ilmunya sedikit. Kita sebagai seorang santri nggak boleh memiliki pikiran-pikiran seperti tersebut, nggak boleh. Tetapi fokuslah menjadikan dirimu untuk menjadikan dirimu yang terbaik. Bukannya kau berpikir kaulah yang terbaik. Andap asor tawadhu itu salah satu ciri khas yang dimiliki oleh santri. Ya nggak apa-apa, santri kemana-mana sarungan nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya bro, ingat bro, santri itu nggak dilihat dari sarungannya, lihat dalamnya. Wah, teman marah. Meskipun kemana-mana membawa sarung, nggak lihat dalamnya bro. Nah, itu. Jadi ya, memang santri itu ciri khasnya sarung, tapi nggak jadi masalah sarung. Lihat dalamnya, apakah dalamnya itu ada atau enggak. Itu sarua, makan nasi, makan kejo sama. Tapi yang membedakan lihat dalamnya, jangan dilihat sarungnya. Nah, dari itu saya memberi wajangan kepada teman-teman ngaji online ala santri saya. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap terapkan di dalam hati kita. Meskipun sedikit, meskipun sebentar, meskipun kuota habis, meskipun waktu kita terkuras habis, ya nggak apa-apa. Insya Allah dari kecintaan kita kepada ilmu ini, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita akan dibuka futuh, dibuka pemahaman oleh Allah dalam mempelajari, dalam memudahkan, dalam belajar masalah-masalah ilmu, baik itu mencakup ilmu apa saja.
itu saya berpesan kepada teman-teman ngaji online ala santri, mari kita tetap istiqomah, mari kita tetap melakukan yang terbaik demi masa depan kita yang indah tentunya. Insyaallah untuk ngaji besok saya akan mulai ngaji pada malam hari jam 9 malam. Insyaallah itu jadwalnya sebenarnya ada salah teknis. Insyaallah saya akan membuat jadwal baru. Yang kemarin yang di share itu ada kesalahan teknis. Saya akan membuat jadwal baru yang mencakup pemateri yang lebih lengkap. Dan insyaallah ngaji saya juga kalau malam matan takrib juga Fathul Ijar. Insyaallah ini Fathul Ijar biar semangat. Insyaallah saya akan ngaji kitab matan takrib dan juga kitab Fathul Ijar. Insyaallah. Yaitu sekilas tentang muqaddimah. Intisari dari muqaddimah di sini adalah kita berpegang kepada suatu hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang menghendaki belajar ilmu agama, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk orang tersebut. Yang mana musannif di sini dimintai oleh sebagian teman-temannya untuk mengarang kitab. Abu Syuja di sini dimintai untuk mengarang kitab ikhtisar yang menjelaskan tentang fikih Imam Mazhab Syafi'i. Dari 4 mazhab itu, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Di sini kalau kitab takrib hanya menjelaskan tentang permasalahan yang tercakup lingkup besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana tujuan adanya ringkasan ini untuk memudahkan kepada muta'alim untuk belajar ilmu fikih di sini dan memudahkan kepada mubtadi orang yang memulai belajar untuk menghafal kitab-kitab khususnya kitab ikhtisar matan takrib di sini. Ya, untuk muqaddimah, untuk permulaan ngaji online ala santri kita, mungkin sekian yang bisa saya ucapkan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Enggak perlu panjang lebar, yang penting kita mendapatkan ilmu meskipun sedikit. Saya juga memberi wajangan, saya akan membuat jadwal baru dan yang kemarin di-share itu ada kesalahan teknis. Insyaallah saya akan secepatnya dengan teman-teman saya di sini, kru pondok pesantren Salaman, memperbaiki jadwal ngaji online saya dan ada pemateri tambahan gitu. Jadi yang kemarin ada kesalahan. Saya akan membuat brosur yang baru dan khususnya teman-teman santri umat. Mari kita tetap istiqomah. Mari kita tetap berjuang demi mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Saya memiliki suatu kata-kata sebelum saya tutup ngaji online ala santri kita. Seucap kata penuh dengan cinta, semanis madu penuh dengan rindu, segerimis hujan penuh dengan harapan. Mari kita tata masa depan demi kebahagiaan di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.